Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu mustalin Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mabad. Pemirsa yang berbahagia, hari ini episode ini kita akan berbicara tentang keutamaan Qiyamul Lail. Di surah Al-Isra surah ke-17 ayat 80 sampai 79 sampai 81. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqama rabbuka maqam mahmuda. Wa qurabi adkhil min khasilik wa akhrij min khasilik waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pemirsa yang berbahagia, tentunya berbicara keutamaan Qiyamul Lail, bicara tentang apa motivasi. Yang motivasi kita untuk melaksanakan salat Qiyamul Lail atau salat tahajud. Jadi kalau kita laksanakan sebelum tidur, setelah salat Isya sebelum tidur itu namanya salat Lail. Tapi kalau kita sudah tidur setelah salat Isya maka itu namanya salat tahajud. Di antara salat tahajud, salat malam adalah merupakan bentuk syukur. Sebagaimana di hadis Bukhari disebutkan bahwa Aisyah melihat Nabi Muhammad salatnya sangat panjang, salat malamnya, salat tahajudnya sampai bengkak tumitnya. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kenapa kamu salat seperti itu? Cukuplah salat yang biasa-biasa saja, tidak perlu sampai bengkak kaki seperti itu." Dia katakan bahwa apakah tidak pantas saya bersyukur? Menunjukkan bahwa salat malam itu merupakan bentuk syukur seorang hamba. Lantas keutamaan salat tahajud yang lain adalah disebutkan bahwa orang melakukan salat tahajud insya Allah akan dilindungi oleh Allah SWT dalam keadaan apapun. Suatu ketika ada seorang ahli ibadah yang selalu salat tahajud. Suatu saat dia berjalan ke Darullah melewati hutan malam dan dia tetap melaksanakan salat tahajud, berpisah dengan jamaahnya untuk melaksanakan salat tahajud, tidak menyampaikan kepada temannya bahwa dia akan salat tahajud. Sementara salat tahajud datang harimau hendak menerkam. Tapi apa yang dia sampaikan, dia doakan, ya khalaqallah. Kalau memang saya ini merupakan rezekimu yang Allah SWT takdirkan, maka silakan makan saya, silakan terkam saya sampai sepuasmu. Tetapi jika saya ini bukan rezekimu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, maka jauhkan dari saya. Spontan harimau tersebut mengaum dan lari dari orang yang melakukan salat ibadah tersebut. Yang kedua, kisah yang kedua disampaikan oleh Khalid Basalamah bahwa suatu ketika seorang ulama besar berpergian di Mesir, tiba di sana ke Darullah, tiba jam 2 malam dan dia akan memutuskan untuk salat di masjid. Maka dia teleponlah tamir masjid yang pernah tempati ceramah sebelumnya agar diizinkan untuk nginap di masjid. Lantas tiba di masjid, sudah menyala, dapati masjid tersebut sudah menyala lampunya semuanya. Ternyata dapati ada orang sementara salat, 2 orang sementara salat tahajud dan di posisinya di mihrab imam. Lantas dia dengar sementara asik sujud, dia bermohon dan sangat prihatin dengan orang tersebut, dan ulama ini dia saking perhatiannya, simpatiknya, maka dia ikut mengabulkan, saya aminkan walaupun dia belum tahu apa yang dia minta orang tersebut. Setelah itu dia bertanya, "Maha suci Allah, Masya Allah, bagus sekali doamu, apa yang kamu doakan tersebut, apa yang kamu baca?" Dia bilang, "Saya sedang mengalami kesulitan, istri saya akan dioperasi besok, tidak punya uang sebesar apapun." Lantas ulama tersebut dia katakan, "Silakan lanjutkan salatnya, saya mau tidur sebentar di masjid." Kemudian dia tidur, lantas dibangunkan oleh jamaah karena sudah waktu salat subuh. Dia bangun dan dia salat sunnah. Setelah itu dia diminta untuk menjadi imam di masjid tersebut. Dia sampaikan, "Saya tidak bisa imam karena saya lagi capek." Dia bilang, "Cukup baca surah-surah pendek, saya tidak masalah." Lantas dia sahuti itu, dia jadi imam. Kebetulan alhamdulillah mikrofonnya itu kedengaran di luar masjid. Ada pengusaha besar yang mendengarkan suara ulama tersebut dan dia sering mengikuti acaranya, siarannya di YouTube. Dia tahu bahwa itu suaranya ulama yang dia simpatik.
seharusnya salat di masjid lain, tapi karena mendengar salat tersebut, maka pergilah salat bersama dengan ulama tersebut. Setelah salat, pengusaha tersebut menghampiri ulama tersebut dan sampaikan salam, dan dia minta tolong, ya saya minta tolong, saya ini ada kesulitan, saya sudah hitung zakat saya sebesar 14.500 jeni. Jeni itu sama dengan pon, uang Mesir. Dan karena dia tahu bahwa orang yang tadi itu, sujud tadi itu adalah lagi butuh biaya, maka dia carilah yang bersangkutan. Dia dapati di sebelah kiri, saf kiri, dia panggil untuk ketemu dengan perusahaan tersebut. Nah, silakan ceritakan masalahmu. Masalahmu bilang, saya harus menebus, harus membayar sebesar 14.500 jeni untuk biaya operasi istri saya besok, dan itu harus dilaksanakan besok, dan tidak punya uang 1% apapun, tidak punya uang 1 jeni apapun. Alhamdulillah dengan tersebut, sementara pengusaha ini dia sudah hitung uangnya bahwa dia harus mengeluarkan uang zakatnya itu sudah dihitung sebanyak 14.500 jeni, pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si fulan tersebut. Dan istrinya dia bilang sudah seminggu ini uang tersebut dimasukkan di lemari, dan istrinya selalu katakan bahwa silakan cepat disalurkan uang ini karena ini bukan hak kita. Alhamdulillah dengan demikian, maka dengan akibat dari salat tahajud yang khusyuk, maka kebutuhan daripada si fulan tersebut sebanyak 14.500 terselesaikan dalam sekejap. Demikianlah begitu dasarnya orang misalkan salat tahajud. Oleh karena itu maka kita berusaha agar kita senantiasa salat tahajud. Kita upayakan salat tahajud karena itu dasar. Kami sekedar menghibur dari kami bisa profesor seperti ini, itu akibat daripada termasuk adalah salat tahajud. Alhamdulillah setelah sekitar 1 tahun lebih kami salat tahajud, membaca surah Al-Baqarah, dan ternyata Al-Baqarah itu sangat dianjurkan untuk diamalkan. Menurut kakak daripada Sejabar, kalau mau selesai dari persoalan, apapun persoalan, amalkan baca surah Al-Baqarah. Tidak pasti harus dibaca tuntas saat itu, bisa besok kemudian atau lusa atau bulan kemudian, 1 tahun kemudian, menjadi yang penting diamalkan surat Al-Baqarah tersebut. Begitu pula dengan tahajud, kami sangat tahajud. Dengan demikian maka alhamdulillah itu merupakan jalan-jalan untuk mempercepat selesai urusan kita. Semua urusan kita insya Allah akan selesai kalau kita sungguh-sungguh, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkan. Demikian sekilas tentang keutamaan dari salat tahajud. Semoga kita bisa niatkan diri kita, kita laksanakan untuk senantiasa melaksanakan tahajud dalam kondisi apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.